living change agent, ya, atau hidup sebagai agen perubahan. Mengingatkan pentingnya peran setiap orang percaya dalam menjalankan misi Tuhan, ya, untuk membawa transformasi baik kepada individu maupun kepada komunitas. Jadi kita sebagai Jemaat Rock International Ministry, ya, atau RIM, kita harus menyadari bahwa kita merupakan representative of Christ Kingdom, di mana kita di dunia diutus untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Jadi kalau di Rock Ministry, Bapak, Ibu, dan saya adalah representasinya Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Nah, itu di Rock Ministry. Yes. Ya, jadi sebagai perwakilan kerajaan Allah, kita dituntut untuk menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kerajaan kepada dunia melalui apa? Kehidupan saudara dan saya, kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sebagai warga kerajaan Allah. Nah, poin yang pertama yaitu menjawab panggilan sebagai rock, representative of Christ Kingdom, dengan nilai kerajaan light. Bapak, Ibu, saya dulu bergabung dengan rock karena saya tertarik dengan ini. Ya, ketika saya membaca ini, saya merenungkan, kemudian saya bergabung dengan rock. Ini adalah nilai-nilai yang ada di Rock Ministry. Ini yang pertama adalah love. Yang kedua adalah integrity. Yang ketiga adalah grace. Kemudian H ini adalah humility. Kemudian yang T ini adalah truth, kebenaran. Nah, inilah yang membuat saya tertarik sekitar kira-kira 15 tahun lalu, ya. 15 tahun lalu saya tertarik dengan rock, saya bergabung dengan rock karena saya tertarik dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus datang ke dunia karena dia diutus oleh Bapa untuk misi yang besar, yaitu menyatakan kasih Bapa kepada dunia berupa anugerah keselamatan. Tugas ini telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan mengatakan, Tetelestai, sekarang ia memanggil saudara dan saya untuk meneruskan misi Bapa untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Kristus menjadi agen perubahan. Dia sebagai role model bagi saudara dan saya. Ketika dia mengubahkan dunia, orang mungkin tidak percaya Tuhan. It's okay, dia orang tidak percaya Yesus, okay. Tapi saudara dan saya jamin, ya. Apa yang kita lihat sebuah karya yang Yesus lakukan, ya. Dia menjadi agen perubahan di dalam dunia ini. Kemudian dia mengubahkan dunia. Dia mengubahkan saudara dan saya. Bapak, Ibu, dimulai dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan sekarang orang percaya ada di 2,6 miliar. Orang percaya di dalam dunia ini. Dari 12 murid, sekarang orang percaya, kalau Bapak, Ibu boleh pelajari, ada di angka 2,6 miliar orang percaya Yesus. Ya, dari penduduk dunia 8,2 miliar. Dan ini Bapak, Ibu terbanyak dari semua agama. Artinya kalau kita bicara perubahan, maka Yesuslah yang mengubahkan dunia. Amin, Bapak, Ibu. Maka Yesuslah yang mengubahkan dunia. Bayangkan, dari semua agama ini terbanyak, dari 8,2 miliar orang percaya, orang Kristen ada di 2,6 miliar. Kelahirannya mempengaruhi dunia sampai saat ini. Kelahirannya mempengaruhi dunia sampai saat ini. Bapak, Ibu, saya pernah sampaikan ini, tapi saya ingin sampaikan lagi kepada Bapak, Ibu. Bapak, Ibu tahu kalender Masehi? Itu kalender dikatakan di dalam bahasa Latinnya diterjemahkan sebagai tahun Tuhan. Tahun kelahiran Tuhan. Sampai saat ini di seluruh dunia hanya 2 negara yang nggak mau menggunakan ini. Dan sekarang negara Timur Tengah pun sudah menggunakan ini. Ya, sudah menggunakan kalender Masehi. Bagaimana dia mengubahkan dunia? Semua orang tunduk kepada kalender ini. Di dalam dunia ini
Siapa yang mau pergi ke bank ambil uang pada hari Minggu? Tidak ada. Kantor-kantor juga tutup semua. Jadi kalau kita bicara tentang dampak dari peristiwa kelahiran Yesus, sangat mempengaruhi dunia. Jadi betul-betul Yesus menjadi agen perubahan bagi saudara dan saya. Tidak ada Bapak Ibu. Ya, orang mau percaya nggak percaya, mau banyak argumentasi apapun. Faktanya kita semua mengikuti kalender Masehi. Iya kan? Ada banyak kalender Jawa, kalender Islam banyak, ada kalender Chinese juga. Tapi semua orang ikut di sini kalender Masehi. Kalender di mana Tuhan hadir, Tuhan menjadi manusia. Yang mungkin orang nggak percaya, Tuhan menjadi manusia ya? Ya bisa saja. Ya kalau manusia menjadi Tuhan, itu ya tidak bisa. Ya kalau Tuhan mau menjadi manusia, ya bisa dong. Bisa dong, ketika dia mengambil rupa manusia, ya bisa dong. Kalau dalam perjanjian lama aja, Allah, dia sering menampakkan diri sebagai malak Yahweh, sebagai malaikat, ya kan? Sebagai api, ya kan? Bisa aja dengan kuasanya. Tetapi kemudian kita membatasi kuasa Tuhan. Nah, itu repot. Kalau kita sudah membatasi kuasa Tuhan. Jadi kelahirannya mempengaruhi dunia sampai saat ini. Pribadi paling berpengaruh dengan pengajarannya. Benar ya? Pribadi paling berpengaruh dengan pengajarannya. Ada dalam pengajaran lain, kasihilah musuhmu? Tidak ada. Hanya di dalam Yesus. Hanya ajaran Yesus. Doakanlah musuhmu. Coba bayangkan, musuh loh. Musuh harus kita kasihi, harus kita berkati, harus kita doakan. Dan kalau orang berdoa kan harus yang baik-baik. Nggak mungkin orang berdoa yang jahat-jahat. Benar nggak? Musuh loh. Tapi harus kita kasihi. Nah, itu ajaran Tuhan, ajaran Yesus. Jadi pribadi paling berpengaruh dengan pengajarannya. Dianggap cerita dongeng sebagian orang, tetapi fakta sejarah membuktikan sebaliknya. Bapak Ibu, orang banyak yang nggak percaya Alkitab, tetapi orang banyak juga yang nggak percaya Yesus. Mereka bilang itu cerita dongeng di dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, ada seorang sejarawan Yahudi, Josephus Flavius. Dia seorang sejarawan Yahudi. Dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dia pernah menuliskan tentang Yesus yang dihakimi oleh Pontius Pilatus. Ini juga ada sejarawan Romawi, yaitu Tacitus. Dia juga orang tidak pernah, dia nggak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tapi dia juga pernah menuliskan. Nah, kedua orang ini hidup pada abad pertama, Bapak Ibu. Mereka hidup pada abad pertama. Tapi mereka boleh menceritakan tentang Yesus yang dianggap cerita dongeng di dalam Alkitab. Tapi faktanya, mereka menuliskan tentang Yesus. Artinya Yesus Kristus yang saudara dan saya percaya sungguh benar adanya. Lebih dari 40 penulis Alkitab dengan latar belakang yang berbeda, tetapi menubuatkan narasi yang sama dan semua merujuk kepada Yesus. 4 penulis Injil, mereka itu berbeda loh. Nelayan, ya kan? Berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi mereka boleh menuliskan satu narasi yang sama. Yang paling jelas di dalam Alkitab, ya, dari 4 penulis Injil ini ada di dalam Alkitab berbicara begini. Ketika Tuhan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, narasi yang sama ini ditulis oleh 4 penulis ini, 4 penulis Injil. Masih kita kurang yakin. Kalau di luar sana orang nggak percaya, tapi saudara dan saya bersyukur kita mempercayai Alkitab, kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, inilah yang Yesus ajarkan. Ya. Yang pertama, Yesus mengajarkan kasih kepada Bapak Ibu dan saya. Dia mengubahkan dunia ini dengan kasihnya. Karena di dalam keberadaan manusia setelah kejatuhannya, ya, manusia itu hidup oleh karena kasih. Bahkan ketika air bah dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Kalau tanpa kasih Tuhan, saudara dan saya mungkin hari ini juga tidak ada.
Tapi karena kasih Tuhanlah saudara dan saya ada sampai hari ini. Kemudian Yesus mengajarkan tentang integritas. Integritas ini apa? Ketika Allah setia dengan janjinya. Kalau integritas kan apa yang kita katakan, kita lakukan. Nah, Yesus pun seperti itu. Ketika dia berjanji kepada saudara dan saya, dia melakukan. Mana ada janji Tuhan yang tidak tergenapi? Semua janji Tuhan pasti tergenapi. Bahkan Pak Ampi sering mengatakan bahwa janji Tuhan itu adalah penggenapan. Kalau penggenapan artinya itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian K-nya apa? Kasih karunia, grace, kasih karunia. Manusia harusnya dihukum karena dosa, tapi diberi pengampunan dengan keselamatan yang cuma-cuma. Cuma-cuma lo diberikan. Mari kita coba baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 11. Ini adalah cerita ketika ahli-ahli Taurat mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Nah, mereka membawa perempuan ini kemudian dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Dikatakan begini, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sebelum ayat ini Tuhan Yesus berkata begini, kalau dari antara kalian tidak ada yang pernah berbuat dosa, baiklah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Bapak Ibu, di antara orang-orang ketika itu, ada nggak orang yang tidak berbuat dosa di sini? Ada nggak orang yang punya kompetensi untuk melemparkan batu pertama kali bagi perempuan yang kedapatan bersinah? Ada Bapak Ibu. Yesus punya kompetensi untuk melemparkan batu. Kenapa? Dia tidak memiliki dosa. Ya kan? Kalau ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang di sekitar itu pada waktu itu, mereka semua berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Artinya Yesus punya hak melemparkan batu pada perempuan ini. Tapi saudara perhatikan apa yang dia katakan. Aku pun tidak menghukum engkau. Balik ke PowerPoint katanya. Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus datang buat saudara dan saya. Harusnya kita mengalami hukuman karena dosa. Karena dikatakan upah dosa ialah maut. Harusnya kita mengalami kematian, tetapi oleh keselamatan, pengampunan yang cuma-cuma itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, sehingga kita boleh diselamatkan. Kemudian kerendahan hati, ya ini dari light, ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang light tadi ya, nilai-nilai kerajaan. Ini kerendahan hati, humility. Allah merendahkan diri mengambil rupa manusia. Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8. Kalau tanpa ini Bapak Ibu, ya, kalau Allah tidak menjadi manusia, dia harus merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Saudara dan saya tidak bisa diselamatkan. Karena Tuhanlah yang menjadi manusia, kemudian saudara dan saya diselamatkan. Walaupun orang tidak mau percaya, ya nggak apa-apa. Tapi saudara dan saya percaya ini. Saya bilang tadi, kenapa susahnya sih? Apa susahnya kalau Allah menjadi manusia? Kalau Tuhan mau menjadi manusia, apa susahnya? Kalau dengan kuasanya. Kalau kita manusia menjadi Tuhan, itu yang nggak bisa. Tapi kalau Tuhan mau mengambil rupa manusia, mengambil rupa menjadi seorang hamba, ya bisa saja. Nah, itu bersyukur Bapak Ibu dan saya boleh percaya bahwa Allah yang dasar dan ajaib itu menjadi manusia. Orang tidak percaya dia Tuhan, Allah, it's okay. Saudara dan saya harus percaya dia sebagai Tuhan. Ketika Allah pertama kali memperkenalkan diri kepada Musa, dia berkata dalam bahasa Yunaninya ego eimi, Bapak Ibu. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, pertama kali Allah menyatakan diri, memperkenalkan dirinya kepada Musa. Maka kata yang sama yang dipakai oleh Yesus. Inilah aku.
Aku adalah aku. Itu kata yang sama persis. Itu kalimat kata itu tidak bisa disamakan kalau saya yang berbicara. Ego ini nggak bisa. Tapi kata itu sama persis dengan apa yang Allah pertama kali memperkenalkan diri kepada Musa. Dan kalimat yang sama, kata yang sama ketika Yesus berkata, inilah aku. Artinya itulah yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan saudara dan saya. Kemudian yang kelima adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan manusia dan membawa pada perkenanan Tuhan. Di dalam hidup ini tanpa kebenaran Tuhan, saudara dan saya sia-sia. Tetapi karena kebenaran Tuhanlah, saudara dan saya boleh ada sampai hari ini. Karena kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, sudah selesai. Sudah selesai Bapak Ibu dan saya. Kalau tidak ada 2,6 miliar orang yang percaya pada Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara dan saya enggak ada. Mungkin sudah seperti kejadian air bah, mungkin sudah seperti itu. Bisa saja terjadi. Tapi karena kebenaranlah yang memerdekakan saudara dan saya, dan kita menghidupinya, sehingga Tuhan masih melihat ini manusia yang diciptakan serupa dan segambarnya harus diselamatkan. Nah itulah saudara dan saya. Sebagai representasi kerajaan Allah, orang percaya juga ditugaskan untuk bertindak sebagai agen perubahan, untuk mengubah dunia yang berdosa agar memiliki nilai-nilai kerajaan Allah yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, setiap orang percaya akan dimampukan untuk menjawab panggilan sebagai duta kerajaan agar dapat bertindak sebagai agen perubahan dengan benar dan efektif. Sebagai orang percaya dalam situasi baik atau tidak baik, kita harus siap bertindak menjawab panggilan sebagai agen perubahan. Baik, yang kedua Bapak Ibu, dimulai dari transformasi diri. Ya, saya bacakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Langkah pertama untuk menjadi agen perubahan yaitu melalui transformasi karakter, pola pikir, dan sikap hati. Sikap hati sangat penting Bapak Ibu. Ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Transformasi dilakukan melalui pembaruan budi yang tidak serupa dengan dunia ini. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat karakter ilahi dalam diri kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, hati kita perlu mengalami pembaruan. Hati yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk atau diproses, hati yang mau berubah. Hati kita harus mau diubahkan. Hati kita harus memiliki hati yang murni. Bapak Ibu, kalau sikap hati kita benar, Bapak Ibu dan saya tidak akan mudah tersinggung. Bapak Ibu dan saya tidak akan mudah iri hati, tidak akan mudah marah, tidak akan mudah dendam kalau hati kita bersih. Kenapa? Kita melakukan semuanya dengan enteng. Karena tidak ada apa ya? Tidak ada keinginan daging kita lagi. Kalau hati kita murni. Dikatakan begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dalam Amsal pasal 4 ayat 3, ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal mengatakan kita harus menjaga hati kita, karena di situ terpancar kehidupan. Semua orang bertindak di dalam dunia ini semuanya berasal dari hatinya. Amin Bapak Ibu. Ya, orang melakukan semua dari hatinya. Oleh karena itu dikatakan kita itu harus hati kita itu harus mendengar firman, mau dibentuk, mau diproses, ya, hati yang mau berubah. Hati kita itu harus mau diubahkan oleh kebenaran firman.
Harus mau ini. Nah, pembaruan budi penting mengubah cara pandang yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tidak egois, tidak materialistis, tidak mementingkan diri sendiri, disiplin dan taat. Kemudian membangun mentalitas diri bahwa dalam Tuhan kita mampu. Jadi Bapak Ibu, di dalam Tuhan harusnya kita mampu. Tidak ada yang tidak mungkin karena di dalam Tuhan. Orang sering berkata begini, ikutilah kata hatimu. Itu ajaran dunia Bapak Ibu. Tapi dikatakan kita harus mengikuti Kristus. Bukan mengikuti kata hati, tapi ikutilah Kristus. Karena Roh Kudus yang berdiam di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Kalau Roh Kudus, kalau saudara tunduk kepada Roh Kudus, maka itulah yang benar. Karena hati juga bisa berdusta. Makanya dikatakan kan kau harus jaga tuh hati. Membangun mentalitas diri bahwa dalam Tuhan kita mampu. Karena banyak orang percaya ketika banyak persoalan mereka kalah di dalam hidup ini dengan berbagai persoalan karena memiliki mentalitas yang salah. Bapak Ibu, mari kita memiliki mentalitas seperti Yesus Kristus itu digambarkan, diistilahkan kalau julukan itu adalah Lion of Yehuda, singa dari Yehuda. Nah, kita harus memiliki mentalitas seperti Yesus yang adalah singa dari Yehuda. Mental singa, Bapak Ibu tahu singa, dia disebut raja hutan. Padahal kalau lihat badannya kan tidak terlalu besar. Kalau membandingkan dengan gajah kan jauh. Gajah, jerapah itu kan gede. Singa nggak seberapa besar. Tetapi kenapa dia bisa melihat? Kenapa dia disebut raja hutan? Karena dia melihat gajah yang begitu besar, itu dia anggap tuh makanannya Bapak Ibu. Oh ini makanan saya nih. Oh ini makanan. Singa seperti itu. Oleh karena itu dia disebut raja hutan. Walaupun badannya nggak besar, tapi dia melihat gajah yang besar itu sebagai makanannya. Itu mentalitas Bapak Ibu. Nah kalau kita memiliki mentalitas seperti itu, jadi kita akan memandang sebuah persoalan itu akan kecil Bapak Ibu. Kalau cuma masalah-masalah begini sih udah makanan saya, udah biasa. Gitu dong, mentalitas kita harus seperti itu. Kalau masalah seperti ini, karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Yesus Kristus yang adalah Lion of Yehuda ada dalam hidup saudara dan saya. Artinya kita harus memiliki mentalitas seperti singa dari Yehuda. Mentalitas singa yang melihat setiap persoalan di depan matanya, oh ini makanan saya. Apa aja yang dia lihat, ini makanan. Jadi tidak ada yang dia takuti. Itu mentalitas. Disiplinkan diri kita dalam firman Tuhan, walaupun terasa sakit, tidak nyaman atau berat, lakukan terus menerus sampai kita merasa sukacita. Ya, kita memang harus mendisiplinkan diri Bapak Ibu ya. Nggak nyaman, ya kadang juga baca Alkitab nggak nyaman. Iya kadang pada posisi juga nggak nyaman, tapi kita harus disiplinkan diri. Disiplinkan diri. Saya juga sama belajar seperti Bapak Ibu dan seperti Bapak Ibu saya belajar untuk baca firman Tuhan setiap hari. Kalaupun telat harus saya disiplinkan diri, harus saya baca. Ya nggak nyaman kadang memang. Karena kita kadang lebih banyak melihat TikTok, ya, lihat Facebook. Kalau lihat baca firman aja ngantuk-ngantuk. Tapi akhirnya kita belajar ya, kita disiplinkan diri kita. Atau berat, lakukan terus menerus sampai kita merasa sukacita. Lakukan terus menerus Bapak Ibu sampai kita merasakan sukacita. Wah enak juga ya belajar Alkitab. Wah enak juga ya baca Alkitab. Nah maka hidup kita akan bertumbuh berbuah. Itulah pembaruan hidup. Ya, itu kalau kita disiplin terus menerus. Nah orang akan melihat itu kita akan mengalami pembaruan demi pembaruan. Nah, hiduplah dengan merasakan, menyadari bahwa ada kasih Kristus dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah kecewa
iri, marah, dendam, kepahitan. Bapak Ibu, kalau nilai-nilai kerajaan yang tadi yang kita belajar, yaitu kasih Kristus, kalau itu ada dalam hidup kita, kita itu tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah iri, tidak akan mudah marah, dendam, kepahitan itu tidak akan mudah. Kadang kita, kalau kita bicara kasih, selalu banyak juga orang Kristen merasa bahwa kalau kasih itu, kalau saya lagi susah ya Anda tolong saya, kalau Anda tidak tolong saya, Anda tidak memiliki kasih. Tidak begitu Bapak Ibu, nggak begitu. Kalau Bapak Ibu baca ini kasih dalam 1 Korintus pasal 13 kan nggak begitu. Dia itu sabar, ya kan? Sabar, tidak pendendam, ya kan? Ya itu kasih Bapak Ibu. Nah kadang di dalam pikiran kita selalu kalau kita ada dalam sebuah masalah, kalau orang nggak tolong saya, ya kita anggap dia nggak memiliki kasih, dia nggak mau nolong saya. Nggak begitu Bapak Ibu, nggak begitu. Nah, kalau kasih Kristus tadi itu, yang nilai-nilai kerajaan Allah itu, like itu, kalau ada dalam diri kita, ada dalam hidup saudara dan saya, nah kita tidak akan mudah. Ini dendam, kepahitan tidak akan mudah. Ya, tidak akan mudah. Waktu saya masih 9 menit, kemudian yang ketiga, mengubah dunia dengan kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu, firman Allah telah mengubahkan dunia ini. Alkitab telah mengubahkan dunia ini. Alkitab yang adalah firman Allah telah mengubahkan dunia ini. Dia mengubahkan saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam pengakuan iman GBI, ya, saya mulai dari sini. Dikatakan begini, aku percaya bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itu ialah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu hakikat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, mengubah dunia dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu tahu Alkitab ini, Alkitab yang berisi 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Wahyu 1189 pasal dan 31.171 ayat. Ini saya ambil dalam terjemahan baru ya. Karena dalam terjemahan lain ini jumlahnya itu gak sedikit. Lebih dari 7 miliar kopi tersebar di seluruh dunia. Terbanyak sepanjang sejarah. Bagaimana dia nak mengubahkan dunia Bapak Ibu? Buku yang dicetak di dalam sepanjang sejarah 7,5 miliar, terbanyak dari semua kitab-kitab suci yang ada dalam dunia ini. Alkitab telah mencetak sebanyak 7,5 miliar. Dan itulah yang mengubahkan dunia, mengubahkan saudara dan saya. Artinya kita sungguh bersyukur kita boleh mengenal Alkitab. Karena itu yang mengubahkan dunia. Kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu mengubahkan dunia, mengubahkan saudara dan saya. Belajar dari kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana ketika mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kemudian dunia boleh diubahkan. Raja Darius, raja di muka desa, boleh diubahkan. Jadi ketika itu bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Dan kemudian Daniel dan bangsa Israel ketika itu mereka tinggal di Babilonia. Kemudian di sana ya cuma karena Daniel hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Daniel katakan, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Itu adalah firman Tuhan bagi dirinya. Dan dia hidupi itu. Dan apa yang terjadi? Kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 26 sampai yang ke-28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Di sini dikatakan dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Artinya karena ketika itu Raja Nebukadnezar, dia berkuasa 3/4 dunia ini, dia berkuasa. Ya. Bunyinya
bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Karena Daniel hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian dia bisa mengubahkan raja, bisa mengubahkan dunia Bapak Ibu. Ya, dikatakan dari segala suku dan bangsa, raja menulis surat. Dia yang memerintah, dia raja. Itu masyarakat harus tunduk, rakyat harus tunduk. Dikatakan mereka harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Kita hidupi kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa mengubahkan orang di sekitar kita. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, ini ceritanya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, mengubah dunia dengan kebenaran firman Allah. Hidup dalam kebenaran akan mengubahkan keluarga, suami, istri, anak. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, gereja dan lain-lain. Dikatakan begini dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau kita mau mengubahkan keluarga kita, nah, dikatakan apa? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya kalau kelakuan kita baik, itu bisa mengubahkan istri kita. Kalau kelakuan istri baik, bisa mengubahkan suami kita. Kalau kelakuan suami dan istri baik, itu mengubahkan anak kita. Amin Bapak Ibu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bapak Ibu, saya coba baca di dalam terjemahan sederhana. Ya, saya baca di dalam terjemahan sederhana. Kepada setiap istri demikian jugalah hendaklah kamu taat kepada kemauan suamimu. Dengan begitu apabila suamimu belum percaya pada ajaran Kristus, apabila suamimu belum percaya kepada ajaran Kristus, ia bisa menjadi percaya dengan melihat cara hidupmu saja. Jadi hanya dengan melihat cara hidup saudara dan saya, itu bisa mengubahkan keluarga saudara dan saya. Hanya dengan melihat cara hidup saudara dan saya, itu bisa mengubahkan orang di sekitar. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya, nggak perlu bicara. Hanya hidup. Hanya dengan kelakuan bersih, dengan kelakuan firman Tuhan, bisa mengubahkan. Karena setiap hari kamu bersaksi lewat kelakuanmu. Jadi setiap hari kita bersaksi dengan hidup kita, dengan apa yang kita buat sehari-hari. Yang murni atas dasar hormat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengubahkan dunia, harus dengan kebenaran firman. Mengubahkan suami kita, mengubahkan istri kita, mengubahkan anak kita, harus dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita perlu firman Tuhan di dalam dunia ini. Tanpa firman Tuhan, saudara dan saya tidak bisa bertahan dalam dunia ini. Harus dengan firman Tuhan. Nah, kisah Daniel memberikan contoh bagaimana orang percaya bisa menjadi agen perubahan di lingkungan yang sekalipun tidak didukung iman percaya. Keteguhan iman, karakter, pola pikir, dan sikap hati Daniel dan kawan-kawan, dan dengan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan pada akhirnya mempengaruhi dan mengubahkan Raja Nebukadnezar dan Raja Darius serta bangsa Babel. Ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya dapat berfungsi sebagai agen perubahan. Sekalipun mungkin di lingkungan menentang prinsip iman kita.
Menjadi agen perubahan tidak harus menggunakan cara dunia yang penuh dengan kekerasan, kemunafikan, ketidakadilan, tetapi dengan keteguhan iman, kasih, kelemah lembutan, kesabaran, dan kebenaran dari Allah. Inilah 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini, dan saya percaya firman Tuhan hari ini yang kita dengar boleh memberkati kita semua.